Film yang disutradarai oleh King Palasok ini berkisah tentang kehidupan polisi yang berubah mengerikan setelah merawat anak dari korban kejahatan. Insiden supranatural terus-menerus terjadi tak lama setelah kedatangan gadis kecil itu. Saat mereka menyelidiki masa lalunya, perilaku misterius anak itu membuat suasana terasa semakin menyeramkan. Terlepas dari situasi yang tak terduga, istri polisi itu menerima sang anak dan mengasuhnya sementara waktu sembari memikirkan langkah selanjutnya. Dan berikut ceritanya. Di suatu malam, pemuda bernama Ranulfo menggendong adiknya Loretta yang berada dalam kondisi sekarat. Gadis itu terlihat sangat pucat karena terkena penyakit yang cukup misterius. Ranulfo berlari kencang membawa adiknya ke dukun spiritual di desanya. Sesampainya di sana, dukun wanita yang bernama Na Almera itu langsung mengoleskan minyak suci ke tubuh Loretta sembari membacaan doa kudus. Nasnya, kondisi Loretta justru semakin parah di mana cairan hitam mengalir keluar dari dalam mulutnya. Ranulfo menangis tanpa henti mengetahui adiknya tak lagi bergerak. Sang kakak tak bisa merelakan kematian Loretta yang sedari kecil hanya hidup berdua dengannya. Merasa iba dengan nasib Ranulfo yang sebatang kara, Na Almera langsung menutup semua gambar dewa beserta patungnya. Ia berupaya untuk melakukan ritual ilmu hitam untuk membangkitkan Loretta dari kematian. Angin mulai berhembus kencang seiring kegelapan malam yang menembus cahaya. Seketika itu, Na Almera dan Ranulfo terkesiap melihat tubuh Loretta yang melayang ke udara. Tak berselang lama, gadis itu kembali tidur di atas ranjang, disertai kemunculan simbol pagan di kulit bagian perut kiri. Dan film pun dimulai. Untuk kesekian kali, Clark dan Eileen harus menghadiri upacara pembaptisan keponakan yang semakin bertambah banyak seiring dengan berjalannya waktu. Di usia pernikahan yang menginjak ke-8 tahun, pasangan suami istri itu masih belum dikaruniai momongan juga. Hal itu diduga kuat karena kejantanan Clark yang kurang subur. Setelah memberi selamat dan menggendong bayi mungil bernama Anton, mereka berdua langsung pamit pulang. Pertanyaan seputar kapan punya anak masih saja terjadi, bahkan saat semua orang tahu bahwa kehadiran satu nyawa bukan atas kehendak manusia semata. Dalam perjalanan pulang, mereka membicarakan rencana menjenguk ayah Eileen esok hari. Sebagai petugas polisi, Clark harus menyelesaikan pekerjaannya dulu dan berjanji akan menyusul ke rumah sakit. Malam harinya, Clark sama sekali tak bisa tidur dan memilih duduk di depan monitor CCTV. Setelah hari berganti, siang itu Eileen duduk di samping ranjang rawat ayahnya sembari membaca buku. Meski sang ayah sedang dalam kondisi koma, Eileen selalu mengajaknya bicara sambil bercerita tentang kehidupan sehari-hari. Ia berjanji saat ayahnya tersadar nanti, Eileen akan memberikan semua makanan favorit sang ayah. Tak berselang lama, jari jemari yang semula lemas mulai bergerak dengan cepat. Ayah Eileen membuka mata perlahan dan langsung mencari perawat. Eileen berusaha menenangkan ayahnya dengan berkata jika ia berada tepat di sisinya. Tak disangka, ayah Eileen justru berkata jika ia tidak membutuhkan Eileen dan terus mencari perawat di rumah sakit. Seketika itu, tubuh ayah mulai kejang dan kembali tak sadarkan diri. Karena perawat tak kunjung datang, Eileen memencet tombol darurat berulang kali. Nasnya sang ayah benar-benar telah pergi. Clark langsung menyambangi rumah sakit dan memeluk istri yang tengah berduka. Sepulang dari rumah sakit, mereka langsung menuju ke rumah duka untuk mengantarkan kepergian sang ayah yang terakhir kali. Eileen masih memikirkan kalimat terakhir sang ayah yang berkata tidak membutuhkannya dan sibuk mencari perawat. Clark mengingatkan kembali jika ayah Eileen menderita gangguan mental hingga semua yang keluar dari mulutnya tak bisa dibenarkan. Eileen merasa sangat bersalah karena ia tak bisa menjadi anak yang baik hingga gagal merawat orang tua. Ia bahkan tak bisa memberikan cucu di usia yang tak lagi muda. Clark sampai kehabisan kata-kata dan meminta maaf dengan penyesalan mendalam. Ia merasa tak berguna sebagai pria karena kejantanannya yang terlalu lemah untuk memberikan anak. Pagi harinya, semua keluarga datang ke rumah duka untuk mengenang sosok ayah Eileen.
Semua kerabat selalu menyarankan Eileen untuk menjalani pengobatan alternatif agar segera mendapat momongan. Eileen yang merasa tertekan sampai mual dan muntah-muntah. Setelah upacara selesai, jasad ayah dikremasi sebagai akhir dari rangkaian acara pemakaman. Hari berikutnya, Eileen menghadiri ulang tahun Julia, anak dari sahabatnya bernama Rona. Sebagai sahabat baik, Rona membujuk Eileen untuk mencoba lagi bayi tabung di Dr. Lester. Melihat Eileen tak bersemangat, wanita itu menyarankan agar Eileen mengadopsi anak. Sambil menghela nafas panjang, Eileen berkata jika ia dan Clark harus mempertimbangkan banyak hal untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Dari luar gedung, terlihat sosok misterius yang menatap ke arah Eileen. Malam harinya, Clark sibuk bekerja di pelabuhan untuk memeriksa dugaan penyelundupan narkoboy. Anehnya, ia justru mendengar suara rintihan manusia di dalam salah satu kontainer. Bersama beberapa rekan kerja, Clark memeriksa isi kontainer yang sangat gelap. Ternyata sosok anak kecil dengan tubuh yang terluka parah merintih kesakitan tak berdaya. Anak itu lebih mirip seperti hewan buas daripada buah hati manusia. Menyadari sang istri tak ada di sampingnya, Clark langsung menghampiri Eileen yang minum di balkoni kamar sendirian. Eileen masih bersedih atas kematian sang ayah dan minum alkohol untuk menenangkan diri. Ia mulai membicarakan saran dari seorang sahabat untuk kembali melakukan bayi tabung di Dr. Lester. Clark langsung menghela nafas panjang seolah tak siap untuk memulai bayi tabung lagi. Eileen tampak kecewa dan kembali tidur di dalam kamar. Tak berselang lama, terdengar suara orang mengetuk pintu depan. Clark langsung memeriksa CCTV dengan pistol di tangannya. Karena cuaca sedang hujan lebat, ia tak bisa melihat ada siapapun di depan pintu. Clark turun dan langsung membuka pintu depan yang ternyata gadis kecil itu berdiri di depan rumah mereka sembari membawa selembar kertas. Tampaknya tulisan di kertas itu adalah nama dari si gadis malang. Eileen langsung menarik masuk gadis bernama Jade itu dan langsung mengeringkan tubuh mungil yang menggigil. Eileen memberikan baju ganti dan handuk yang hangat agar Jade tidak masuk angin karena kehujanan di sepanjang malam. Ia juga memberikan makanan yang langsung disantap dengan lahapnya. Setelah kondisi mulai tenang, Clark menginterogasi anak kecil itu sembari menyiapkan uang untuk diberikan padanya. Jade menuju ke arah Clark sembari berkata jika ia sudah lama mencarinya. Jade mengaku diutus ibunya untuk mencari Kolonel Clark Martinez. Eileen bertanya di mana keberadaan ayah dan ibu gadis malang itu. Jade menjawab jika ibunya telah pergi dan tak bisa kembali, sementara ayahnya adalah sang Kolonel Clark Martinez. Eileen terhenyak mendengar kabar mengejutkan itu. Clark meminta maaf pada Eileen karena sebenarnya ia pernah menggauli gadis desa di masa lalu, namun ia sendiri tak begitu mengenalnya. Ia bahkan tak mengira jika wanita desa itu akan hamil dan melahirkan seorang. Meski demikian, Jade masih bisa menemukan rumah Clark yang berada di tengah kota Manila. Setelah bercengkrama dengan Eileen, Clark berencana untuk mengusir anak itu dan memberinya uang. Eileen sangat tidak setuju dan berpikir untuk merawat anak malang itu. Melihat Jade ketiduran di atas meja makan, Eileen meminta suaminya untuk menggendong anak itu ke ruang tamu. Sebuah foto usang tampak terselip di dalam tas anak itu. Paginya, Eileen dan Clark membawa Jade ke kantor polisi. Mereka melakukan investigasi terkait ibu kandung Jade yang ada di dalam foto. Foto Nak Almera juga ada di sana menggendong Jade di mana dukun wanita itu diakui sebagai nenek. Karena Jade merengek kelaparan, Eileen membawa anak itu pergi untuk membeli cemilan. Jade tiba-tiba pergi sendiri hingga membuat Eileen khawatir. Di waktu yang sama, Clark berusaha mengingat siapa wanita di foto itu, namun ia tak bisa mengenalinya. Clark mulai berpikir jika anak itu sengaja datang untuk meminta uang darinya saja. Cole Manabar menyarankan agar Clark melakukan tes DNA pada anak itu untuk menyelesaikan semuanya. Jade sudah berada di ruang bawah tanah yang digunakan sebagai sel penjara sementara. Sosok pria botak dengan tato ular merayap mendekati gadis kecil itu di mana Jade berkata jika di tanggal 22 Maret nanti, copet akan menembak mati tahanan itu. Eileen berhasil menemukan anak itu dan langsung membawanya kembali ke ruang interogasi. Clark setuju untuk melakukan tes DNA dan mereka langsung mengambil sampel air liur anak itu. Sembari menunggu hasil tes DNA keluar, Eileen berkata jika Jade akan tinggal bersamanya sementara waktu.
Clark masih sangat keberatan dengan kehadiran anak misterius itu. Perbedaan antara Clark dan Eileen kembali terjadi di saat Jade asik makan roti. Eileen mengajak Jade untuk pulang ke rumah sementara Clark masih membujuk istrinya agar mengantar anak itu ke dinas perlindungan anak. Eileen sangat bersikeras dengan niat baiknya menampung anak malang itu dan meminta Clark untuk bekerja sama. Saat memasuki mobil, Clark melihat pria tak dikenal yang berdiri di bawah tiang dan terus memperhatikan mereka. Malam harinya, saat hendak tidur, Clark mendengar ada suara dari kamar Jade. Ia mengintip ke dalam kamar anak itu di mana Jade sudah tidur dengan sangat nyenyak. Setelah pintu tertutup, Jade mengigau dengan mata yang tertutup. Anak itu seperti sedang merapalkan sebuah mantra yang mengerikan. Di antah berantah, berbagai sosok arwah jahat membaca mantra yang sama di mana tubuh Loretta sudah terpotong seluruh bagiannya. Sementara tato di perut kirinya itu masih utuh seperti sedia kala. Sembari duduk di kursi meja, Clark melihat foto lama saat dinas keluar kota. Ia melihat wanita pembawa minuman yang wajahnya sangat mirip dengan ibu kandung Jade. Clark berusaha menenangkan diri dan melihat keluar jendela. Anehnya, sosok wanita misterius menatapnya tajam seolah hendak membalas dendam. Ponsel Clark berdering dari petugas lembaga perlindungan anak bernama Manuel. Ia meminta catatan identitas terkait anak hilang yang kini ditampung sementara di rumah Clark. Di waktu yang sama, Eileen berusaha mendekati Jade untuk mengorek informasi sebanyak-banyaknya. Jade mematikan televisi dan menjawab semua pertanyaan dari Eileen. Ia berkata jika ibunya bernama Loretta sedang membutuhkan bantuan. Ibu berkata jika Kolonel Clark bisa membantunya menemukan rumah baru untuk Loretta. Hanapannya si mama ng lilipatan. Malamnya, Jade menyelinap masuk ke kamar Eileen dan anak itu merapalkan mantra sambil tertidur hingga Eileen mengikuti ucapan mantra yang dikatakan Jade. Clark merasa terganggu mendengar suara itu dan membuka mata. Penampakan mengejutkan itu sampai membuat Clark terperanjat dari kasur. Ia langsung mengambil pistol dan diarahkan ke anak itu. Eileen heran melihat sikap suaminya yang memperlakukan Jade dengan kejam. Pagi harinya, hujan kembali mendera. Jade menyapa sang ayah dan berkata jika ibunya sering bercerita tentang Clark. Jade berkata jika ayahnya itu pandai menyimpan rahasia dan suka berbohong. Clark cukup kesal mendengar hal itu, ditambah lagi ia masih tak mau mengakui Jade sebagai anaknya. Manabat mendapat pesan tentang hasil tes DNA yang sudah keluar. Tak berselang lama, Eileen ikut bergabung ke dapur untuk membuat minuman. Rona sengaja berkunjung ke rumah Eileen untuk berkenalan dengan gadis kecil itu. Ia memuji kebaikan Eileen yang mau menampung anak hasil hubungan gelap suaminya sendiri. Eileen berkata jika ia masih menunggu hasil tes DNA yang akan membuktikan apakah gadis itu adalah buah hati suaminya. Sementara itu, Julia, anak Rona, sibuk merekam video TikTok di balkoni lantai 2. Jade berlari melintas di belakang Julia dan memanjat pagar. Julia sampai bengong melihat kejadian itu dan 4740. Dari CCTV, terlihat tubuh Jade turun dengan perlahan hingga selamat sampai atas tanah. Julia tak mengetahui hal itu dan berteriak memanggil ibunya seraya berkata jika Jade telah mati. Saat diperiksa, anak itu asik main menggenggam burung yang hampir mati. Jade menggosok bagian burung itu hingga akhirnya bisa hidup kembali. Julia tercengang melihat hal itu dan berkata jika Jade bisa melakukan sihir. Adegan kembali ke masa lalu saat Clark memeriksa isi dalam kontainer. Sosok mengerikan itu bisa keluar dari kerangkanya sendiri dan mulai menyerang petugas polisi lainnya. Satu persatu, rekan kerja Clark diseret menuju kegelapan dan Clark berhasil membunuh makhluk mengerikan itu sementara 3 rekannya mati dengan isi perut yang terburai. Manabat turut menyaksikan kejadian naas itu dari luar kontainer hingga kini mereka masih tetap berteman baik. Malam harinya, Manabat memberikan kabar baik sekaligus kabar buruk. Ia memberikan surat hasil tes DNA di mana kabar baiknya Clark tidak mandul dan kabar buruknya adalah Clark tidak mandul yang berarti Jade benar-benar anak kandungnya. Manabat meminta Clark untuk jujur di mana dan kapan ia menggauli ibu kandung Jade.
Clark berkata jika kejadian itu berlangsung saat dinas ke daerah terpencil di Marinduk tahun 2016. Gadis itu adalah pelayan di bar yang sudah menjadi tugas Clark untuk mendekatinya agar mendapat informasi. Clark merasa sangat bersalah pada Eileen karena mengkhianati kesetiaannya. Ia sudah menikah sejak 2015 namun masih bisa jajan dengan wanita lain. Manabat berkata jika Clark mungkin belum mandul saat itu dan mulai mandul setelah hubungan badan dengan Loretta. Ia menyarankan agar Clark mengatakan sejujurnya pada Eileen terkait hasil tes DNA itu, berharap Eileen bisa menerima semuanya. Clark terhenyak melihat bayangan sosok pria misterius yang selalu mengintainya. Tanpa basa-basi, Clark langsung keluar dari bar dan memukuli pria misterius itu. Manabat berusaha melerai dan menghentikan Clark, namun pria itu masih sangat emosi dan tak mau berhenti. Seketika itu, begitu mobil polisi tiba, Manabat memborgol tangan rekan kerjanya sendiri dan memasukkannya ke dalam penjara. Sembari menasihati Clark agar tidak berbuat sembarangan, Manabat berkata akan menelpon Evelyn untuk memberi kabar. Clark meminta Manabat untuk tidak mengatakan yang sejujurnya pada Eileen. Ia takut istrinya akan marah jika tahu dirinya di penjara. Clark mengaku sering diikuti oleh sosok pria misterius itu. Tak hanya sosok pria, seorang gadis misterius juga memperhatikan keberadaannya. Melihat wajah penguntit seperti sedang melamun, Clark berkata jika mereka adalah anggota kultus sesat. Ia teringat saat mata-mata dengan Loretta di mana perut gadis itu bertato lingkaran seperti simbol pagan. Dalam penjara, Clark membuka hasil tes DNA yang menunjukkan 99% probabilitas paternitas. Sosok pria tahanan buta muncul dari jamban mengejutkan Clark yang merenung sendirian. Tahanan itu berbincang dengan Clark dan menceritakan sosok gadis kecil yang menemuinya beberapa hari yang lalu. Clark masih mengelak jika Jet adalah anak kandungnya. Pria tahanan itu justru berkata jika Jet datang seperti malaikat namun lidahnya seperti iblis. Sembari merangkak kembali ke jamban, pria tahanan itu berkata bahwa Jet kerasukan setan. Malam itu Jet asik bermain bayangannya sendirian di dalam kamar. Anehnya, lompatan anak itu semakin tinggi hingga menyentuh langit-langit rumah. Seketika itu, Eileen terbangun di pagi harinya seolah tak ingat dengan kejadian yang menimpa tadi malam. Pagi itu, secara mengejutkan, sosok sang ayah datang bertamu dan menemani Jet bermain guci. Ayah masih mengenakan baju rumah sakit dengan membawa guci abunya sendiri. Pria itu bertanya mengapa Eileen baru punya anak setelah ia meninggal. Dari samping muncul sosok Rona yang berkata bahwa Jet bukan anak Eileen. Beberapa sosok manusia lain ikut muncul dan berkata jika Jet bukan anak Eileen berulang kali. Eileen sangat ketakutan sampai menangis di mana pakaiannya tiba-tiba mengeluarkan darah segar. Eileen membuka pakaian itu di mana isi perutnya mulai bergejolak. Eileen kembali terbangun di mana Clark sudah kembali pulang dengan surat hasil tes DNA. Setelah mengetahui hasilnya, Clark langsung meminta maaf dan bersumpah jika itu hanya terjadi satu kali saja. Clark sedang dalam kondisi mabuk berat hingga tak menyadari semua hal yang terjadi. Eileen menangis, menyadari jika selama ini dirinya lah yang mandul. Eileen masuk ke kamar Jet dan tidur di samping anak itu untuk meluapkan segala rasa sedihnya. Mendengar tangisan Eileen, Jet langsung mengusap lembut pipi wanita itu sembari memanggilnya ibu. Eileen merasa tersentuh dengan ketulusan hati seorang anak dan mulai menerima Jet seperti anaknya sendiri. Tak disangka, kedekatan Eileen dan Jet terjalin sangat intens hingga kehadiran Clark jadi terlupakan. Clark tahu jika istrinya itu masih sangat marah. Ia berjanji untuk segera memperbaiki keadaan. Eileen mereka pergi dan ternyata Clark mengalami halusinasi di mana Eileen masih duduk manis di meja makan. Manuel selaku petugas dari Lembaga Perlindungan Anak berniat memeriksa kondisi Jet di rumah Clark. Karena datang malam hari, ia dihadang oleh 3 hantu yang setia melindungi gadis itu. Manuel dicekik kencang hingga tubuhnya terangkat ke udara. Clark yang hendak tidur di kamarnya merasa terusir oleh keberadaan Jet di sana. Ia memilih untuk tidak tidur dan melenggang pergi. Di tempat lain, Manabat mencari informasi tentang Loretta di catatan database kepolisian setempat. Ternyata wanita itu dilaporkan meninggal dalam kecelakaan jeepney yang berlokasi di Plaridel, Bulacan. Polisi yang bertugas saat itu adalah Pax Paklibar, di mana Loretta ditulis sebagai penumpang yang hilang.
Manabat meyakini wanita itu belum mati. Ia memberi kabar pada Clark jika wanita itu kemungkinan besar berada di Plaridel. Anehnya, jeepney yang dinaiki Loretta jatuh ke dalam jurang di mana semua penumpang tewas kecuali Loretta yang jasadnya menghilang. Dari kesaksian warga, Loretta bersama anaknya Jet saat peristiwa kecelakaan itu terjadi. Tak hanya itu, jasad kakak Loretta yang bernama Randolfo juga ikut menghilang. Setelah mendapat lokasi kecelakaan, Manabat mengajak Clark untuk menyambangi tempat itu bersama. Pintu ruang monitor terbuka dengan sendirinya. Clark langsung panik dan menengok ke belakang. Tanpa ia sadari, sosok Jet sudah bertengger di langit-langit rumah. Dari CCTV terlihat pria misterius yang kembali datang untuk memperhatikan rumah Clark. Sosok wanita juga terlihat di ruang yang berbeda. Clark langsung pergi untuk mengamankan seluruh jendela dan pintu. Tepat di tanggal 22 Maret 2023, copet datang menjenguk tahanan pria botak dan langsung menembak kepalanya sampai mati. Dari monitor CCTV terlihat Clark berusaha mencari keberadaan pria dan wanita misterius, namun mereka semua berjalan menjauhi satu sama lain. Si kecil Jet tersenyum melihat ke arah monitor sembari memperhatikan apa yang terjadi. Adegan kembali ke masa lalu di mana Loretta membawa Jet bersama Randolfo untuk menuju ke luar kota. Seketika itu, kecelakaan tragis menimpa mobil angkutan umum Filipina itu hingga semua orang tewas di tempat. Barang bawaan semua penumpang ikut berhamburan ke atas rerumputan. Jet terbangun dari pingsannya mengetahui semua orang tergeletak tak bernyawa di depan mata. Anak itu menghampiri jasad Randolfo yang telah mati dan kepala ibunya yang terpental jauh menanggalkan jasadnya. Mama? Jet menangis sejadinya, namun ia masih bisa berkomunikasi dengan Loretta. Jet mengaku tak bisa mengangkat tubuh ibunya yang terlalu berat. Jet membangunkan sang paman dulu dengan mantra pembangkit orang mati. Tak hanya itu, Jet juga membangkitkan jasad beberapa orang lainnya untuk membantu mengangkat tubuh ibunya. Clark masih kebingungan mencari keberadaan dua orang asing yang menyusup masuk rumah. Sekelebat bayangan melintas dari tangga dan Clark berteriak memanggil nama Eileen, tapi naasnya wanita itu tak ada di dalam kamar. Ternyata Eileen berada di kamar Jet sedang sibuk menyusui anak balita itu. Anehnya, payudara Eileen bisa menghasilkan susu padahal ia sedang tidak mengandung. Clark menarik tubuh Eileen untuk segera pergi dari rumah itu. Eileen justru menunjukkan air susu dari payudaranya sembari berkata jika ia sedang mengandung. Jet muncul dari belakang dan memanggil ibunya. Clark sangat ketakutan melihat anak itu sampai menodongkan pistol ke arahnya. Eileen ikut panik melihat situasi yang cukup rumit. Jet menangis histeris hingga Eileen berlari memeluk anak itu. Tangisan Jet berubah menjadi suara cekikikan begitu melihat pintu di belakang Clark terbuka sendiri. Sosok hantu yang berhasil dibangkitkan dari kematian langsung menyerang pria itu hingga pistol Clark terlempar dari tangannya sendiri. Clark berusaha untuk memberikan perlawanan, namun tiba-tiba darah segar terlihat membekas di sepanjang lantai rumah. Manabat baru sampai di rumah Clark dan menemukan mayat Manuel tergeletak di pinggir jalan. Ia langsung meminta bantuan agar polisi menyusul datang ke rumah itu. Jet membawa jasad sang ayah menuju ke antah berantah. Setelah berjalan sangat jauh, mereka sampai di hutan lokasi terjadinya kecelakaan. Tubuh Loretta yang tidak utuh lagi masih berada di sana untuk bisa disempurnakan dan dibangkitkan kembali. Clark diikat tali kencang ke batang pohon besar agar tidak mengganggu proses berlangsungnya ritual. Untungnya, Manabat datang tepat waktu dan langsung melepaskan ikatan di tubuh Clark. Ia mengajak Clark untuk segera menyerang ke lokasi ritual. Tiba-tiba, kepala pria itu meledak secara tiba-tiba dan membuat Clark ketakutan setengah mati. Clark berpindah ke adegan masa lalu di mana teman-temannya telah mati tanpa ada jasad monster mengerikan di sana. Jet duduk di samping tubuh Eileen yang tidak digunakan untuk menggantikan tubuh ibunya. Clark mengambil pistol dari seragam Manabat dan berjalan ke lokasi ritual untuk membawa Eileen kembali. Jet memutar tangan hingga membuat semua kepala manusia pecah seperti semangka. Kali ini hanya ada Jet dan Clark saja yang masih tersadar. Jet berkata jika ibunya sekarang sudah bisa kembali dan mereka bisa bersatu lagi sebagai keluarga seutuhnya.
Clark menembaki tubuh Loretta dan membawa Eileen pergi, sementara Jade menangisi sosok sang ibu. Di tengah perjalanan, Eileen mengalami kejang hebat hingga Clark terpaksa menurunkan tubuh itu. Clark berusaha menenangkan istrinya, namun tiba-tiba tembakan itu tepat di leher kanan. Clark masih berusaha melawan, namun sosok Jade berubah menjadi makhluk mengerikan yang pernah ia jumpai di kontainer. Dalam kondisi sekarat, Clark berusaha untuk tetap membuka mata, tapi naasnya ia menghembuskan nafas terakhir. Tak berselang lama, Eileen bangkit dengan nafas terengah-engah. Jade membawa Eileen untuk pergi bersamanya ke dalam hutan. Eileen merasakan sakit di perut kiri di mana tato simbol iblis terukir di sana. Jade memberikan kunci mobil Manapat pada ibu dan mereka berjalan berdampingan ke jalan raya. Jade memberikan ucapan selamat pada sang ibu karena sudah berhasil mendapatkan tubuh baru di raga Eileen. Mereka meninggalkan jasad Clark yang tak bernyawa di dalam hutan bersama dengan potongan raga Loretta yang terisi jiwa Eileen. Raga itu terus bergerak seperti bernafas. Loretta yang berada di dalam tubuh Eileen menangis haru karena pada akhirnya ia bisa kembali hidup di raga yang baru. Dan film pun berakhir. Sutradara Palisok bersama penulis Dodo Dayao menciptakan dunia yang gelap dan penuh dengan hal mengerikan. Clark termakan oleh kenangan tugas kepolisiannya yang begitu menghantui hingga tidur dengan pistol dan memasang kamera CCTV di seluruh sudut rumah. Tubuh Loretta menjadi sarana ritual kelam setelah terluka di tragedi kecelakaan maut yang tak dijelaskan. Film ini mengambil rangkaian mimpi buruk dan mengisinya dengan teriakan peringatan berbahaya. Dunia yang diciptakan film ini mampu membawa perasaan penonton untuk menyelam semakin dalam ke kehidupan Clark yang penuh ketegangan. Pada akhirnya, kita dituntut untuk berdamai dengan kesalahan masa lalu dan menjalani konsekuensi dari segala kesalahan itu. Perjuangan Jade yang sangat gigih untuk membangkitkan arwah sang ibu berhasil mendapat yang diinginkan setimpal dengan keteguhan hatinya itu. Pada akhirnya, Clark kalah dengan sikap keras kepalanya sendiri yang tak mau menerima konsekuensi dari hubungan ranjang satu malam. Sementara Eileen terpenjara ke dalam tubuh lumpuh setelah gagal menguasai perasaannya sendiri. Ketulusan dan rasa ikhlas adalah hal terpenting agar terbebas dari kesedihan maupun ketakutan yang mengekang jiwa. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.